Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Peradaban Bangsa Arab Sebelum Islam dan Dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama. Ia adalah suatu peradaban yang sempurna, karena yang menjadi pokok kekuatan dan sebab timbulnya kebudayaan adalah agama Islam. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam meliputi sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy telah mengikuti ajaran yang pada permulaan bangsa Arab Quraisy telah mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu agama Hanifiyah atau Hanif, yang artinya benar atau lurus. Karena itu, sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat bangsa Arab. Pada masa jahiliyah, orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, ataupun logam. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Huz'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lu'ay al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah terbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala. Di samping itu, banyak berhala-berhala lain seperti Al-Latta, tepatnya di Taif. Menurut penduduk Sakif, Latta ini adalah berhala yang paling tua. Dan selanjutnya Al-Uzza, tempatnya di Hijaz, kedudukannya sesudah Hubal, Manat tempatnya di dekat kota Madinah. Berikut ini adalah beberapa bentuk pemujaan bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, mereka menyembah malaikat karena mereka meyakini bahwa malaikat-malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Yang kedua, menyembah jin. Yang ketiga, menyembah binatang-binatang. Yang keempat, menyembah berhala. Sebelum Islam, orang-orang Quraisy juga banyak percaya kepada tahayul. Tahayul itu juga bisa disebut barang yang tidak pasti dan tidak jelas. Yang pertama yaitu di dalam setiap perut orang ada ular, karena lapar itu berasal dari ular itu tersebut. Yang kedua, mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga ataupun besi dengan keyakinan bahwa menambah kekuatan. Bila mereka mengharapkan hujan turun, mereka mengikat rumput kering di ekor kambing. Keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu Badui, yang mata pencahariannya berternak. Mereka berpindah dari satu ke tempat yang lain untuk mencari rumput hewan ternaknya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode masa Islam di Mekah. Memasuki 14 tahun usia pernikahan Nabi
Dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad sering melakukan ibadah diiringi dengan memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Berkholwat di Gua Hiro, yaitu yang berada di Bukit Nur atau bisa disebut Jabal Nur yang terletak di dekat Makkah. Setelah berkholwat di Gua Hiro, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Wahyu pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad juga mendapatkan nasihat dari Waraqah bin Naufal. Beberapa malam Nabi Muhammad telah siap menerima wahyu kembali, tetapi wahyu tersebut tidak kunjung datang. Baru pada malam ke-40 wahyu kedua turun. Waktu itu Nabi sedang berjalan-jalan ke suatu tempat. Tiba-tiba terdengar suara, "Ya Muhammad, kau benar utusan Allah." Nabi merasa takut mendengar suara itu. Beliau segera kembali ke rumah, menyuruh istri Siti Khadijah menyelimutinya. Setelah menerima dan menghafal wahyu, Nabi Muhammad meninggalkan selimutnya. Rasa takut dan gemetar pun hilang. Mulai saat itu Nabi Muhammad telah diangkat oleh Allah menjadi nabi ataupun rasul. Selanjutnya Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan akan dilanjutkan oleh saudari Putri Dwi Astuti. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai awal mula dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya, Rasulullah kemudian mendapat perintah berdakwah secara terang-terangan yang dimulai pada tahun keempat kenabian. Rasulullah mendapat perintah dakwah secara terang-terangan setelah beliau menerima wahyu dari Allah, Quran Surah Al-Hajr ayat 94. Rasulullah mengundang kerabat dan orang terpandang pada saat itu dari kalangan Quraisy dalam pertemuan makan untuk menyampaikan ajaran yang benar. Namun hanya sedikit yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad, di antaranya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Muhammad sendiri, dan Umar bin Khattab. Alasan kaum Quraisy menolak ajaran Rasulullah karena terjadi perebutan kekuasaan antar suku, hilangnya kasta. Kaum Quraisy menentang agama Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang paling tinggi dibandingkan kaum muslimin. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa status manusia adalah sama derajatnya di hadapan Allah. Setelah Rasulullah menyampaikan dakwah dengan adanya siksaan-siksaan, rintangan-rintangan yang terus-menerus dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk meminta para sahabatnya untuk hijrah ke Habsyi demi menyelamatkan agama mereka. Karena Rasulullah tahu Raja Habsyi sangat baik, adil, dan tidak pernah menganiaya sesama manusia, hijrah di Habsyi dilakukan secara bergerombol. Rombongan ini mendapat sambutan baik dan penghormatan kepada Raja Najasyi. Namun kaum Quraisy berusaha merusak kedudukan mereka di Habsyi. Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam kepada Rasulullah. Dengan masuknya kedua tokoh terkemuka di Quraisy tersebut akan menambah kekuatan bagi kaum muslimin dan harapan mereka adanya kemenangan. Setelah 10 tahun Nabi Muhammad melakukan dakwah, selang beberapa bulan kemudian, 2 orang yang menjadi tulang punggung dalam melaksanakan tugasnya menyiarkan agama Islam. 2 orang pelindung Rasulullah ini, Siti Khadijah bin Khuwailid dan Abu Thalib bin Abdul Muthalib wafat. 2 orang yang menjadi tulang punggung dalam melaksanakan tugasnya menyiarkan agama Islam. Abu Thalib menjadi perisai yang melindungi dan memelihara Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Isna untuk melanjutkan pembahasannya. Menyiarkan agama Islam, 2 orang pelindung Rasulullah ini, Siti Khadijah bin Khuwailid
dan Abu Thalib bin Abdul Muthalib wafat. Dua orang yang menjadi tulang punggung dalam melaksanakan tugasnya menyiarkan agama Islam. Abu Thalib menjadi perisai yang melindungi dan memelihara Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Isna untuk melanjutkan pembahasannya. Sebelumnya, terima kasih kepada Mas Fikri dan Mbak Putri. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya. Setelah tahun kesedihan atau Amul Husni, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke kota Taif. Sebab sepeninggal Abu Thalib dan Siti Khadijah, kaum kafir Quraisy semakin gencar memusuhi kaum muslimin. Sehingga Nabi ingin berlindung ke kota Taif, di mana negerinya terkenal sejuk dan keramahan masyarakatnya terhadap tamu yang datang. Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif bersama dengan Zaid bin Sabit. Sesampainya di sana, Nabi Muhammad SAW disambut dengan baik oleh masyarakat Taif. Namun, ketika Nabi Muhammad menyampaikan seruan tauhid untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali masyarakat Taif yang menolak dan melakukan perbuatan keji terhadap Rasulullah SAW, sehingga beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah. Selanjutnya, Isra Mi'raj. Isra berasal dari bahasa Arab yang berarti perjalanan malam. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke Al-Arsy atau Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj terjadi pada malam ke-27 Rajab tahun ke-10 masa kenabian. Ketika Rasulullah tertidur, tiba-tiba Jibril mendatangi Rasulullah dengan membawa buraq yang dapat berlari dengan kencang laksana kilat. Dengan buraq ini, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke langit dan melihat kebesaran-kebesaran Allah yang agung. Perjalanan Nabi Muhammad pertama kali menuju ke Masjidil Aqsa. Selama perjalanan, Nabi Muhammad singgah di 5 tempat. Yang pertama, kota Yasrib, sekarang menjadi Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, kota Madian, tempat persembunyian Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Yang ketiga, Tursina, yaitu tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Dan Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan. Yang terakhir, Masjidil Aqsa, yaitu tempat yang dituju dalam perjalanan tersebut. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit. Pada langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian pada langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Dan pada langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Dan pada langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad diajak ke Baitul Ma'mur, di mana tempat malaikat melaksanakan tawaf. Setelah itu, Nabi Muhammad naik menuju Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di sana, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk sholat sebanyak 50 waktu. Ketika
Ketika hendak turun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Kemudian Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk menghadap Allah kembali dan meminta keringanan untuk perintah sholat. Allah memberi keringanan perintah sholat pada Nabi Muhammad menjadi 5 waktu setiap harinya dan menjanjikan pahala bagi umat Nabi Muhammad seperti melaksanakan sholat 50 waktu. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj adalah asal mula adanya perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Demikian pemaparan dari kami bertiga. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 1. Saya Isna Ismayanti beserta teman-teman. Apabila ada khilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.